di bulan Rajab ini sebagai bulan kita mempersiapkan diri untuk kedatangan tamu yang besar, yaitu tamu bulan suci Ramadan. Para ulama menggambarkan bulan ini Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i, bulan yang mana kita menanam, mulai kita latihan agar supaya ketika nanti datang bulan suci Ramadan kita siap, baik lahir maupun batin. Demikian juga dengan momentum bulan Rajab ini, para ulama sepakat mayoritas bahwa Rajab ini adalah pertama kali salatul maktubah, salat 5 waktu diwajibkan oleh kaum muslimin yang sebelumnya dari Makkah. Awal-awal Nabi menyampaikan agama sesudah keimanan, salat yang ditegakkan adalah salatul lail, salat malam. Maka di bulan Rajab inilah Rasulullah SAW menerima langsung ibadah yang sangat besar. Paling tidak saudara kaum muslimin, ada 3 penguatan yang kita harapkan sehingga kita bisa mengambil hikmah yang besar, sehingga ada jazbah semangat dengan peristiwa yang besar ini pula. Yang pertama adalah penguatan iman kepada Allah. Peristiwa ini hampir dipastikan nalar dan logika kita tidak dapat menerimanya. Kenapa? Karena peristiwanya di luar daripada kebiasaan. Rasulullah pergi mi'raj kepada Allah dalam waktu yang sangat singkat. Karena kebiasaan pada waktu itu kendaraan menggunakan onta atau kuda. Untuk ke Palestina saja dibutuhkan waktu 2 bulan lamanya. Berarti kalau bolak-balik kurang lebih 4 bulan baru bisa sampai. Ini belum mi'raj, belum ke Sidratul Muntaha, dan pasti akal kita menolak. Dan kemungkinan besar saudaraku yang berbahagia, apabila pada saat itu kita semua ditakdirkan hidup di zaman Nabi ketika peristiwa ini, bisa saja semua kita ini pasti ingkar dengan peristiwa ini, pasti mendustakan sebagaimana Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena memang akal tidak menerima, mustahil. Maka dibutuhkan adalah keimanan. Walaupun kata Rasulullah adilul akal, agama itu adalah akal. Tapi ingat saudaraku yang berbahagia, tidak semua syariat itu bisa diterima oleh akal. Yang bisa menerima adalah akal yang disempurnakan oleh keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan la raiba fihi, tidak ada keraguan kalau itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pada pagi hari Rasulullah balik telah menerima perintah ini, ramai pembicaraan di mana-mana. Di pasar-pasar, semua masyarakat membicarakan bagaimana kedustaan Rasulullah. Maka mereka mendatangi Abu Bakar yang notabene adalah sahabatnya, pengikut yang setia. Dengan ringkas mereka mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah engkau percaya temanmu itu, sahabatmu itu pergi ke langit
dalam jangka 1 malam berjumpa dengan Tuhannya. Maka dengan mudah Abu Bakar berkata, lebih daripada peristiwa itu pun aku pasti percaya, karena sebelumnya wahyu yang diterima Rasulullah baik pada pagi hari dan sore hari, saya percaya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sendiri yang memberi gelar Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan pertama kali Rasulullah Isra Mi'raj. Maka beginilah keadaan kita, saudaraku yang berbahagia. Tidak bisa kita cari secara logika sehingga nanti melemahkan kita, karena ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah penguatan ibadah salat 5 waktu. Kita berharap dengan peristiwa Isra Mi'raj ini kita lebih memberatkan lagi untuk menjaga salat 5 waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, aqimus salat, tegakkan salat. Allah tidak perintahkan if'alus salat, lakukan salat. Tidak. Kenapa? Karena melakukan salat hanya gerakan dengan ucapan saja. Tetapi menegakkan salat adalah tidak hanya gerakan dan ucapan, tetapi khusyuk dan huduknya, ketenangan, kehusuannya, itu yang sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena kita salat sementara mi'raj kepada Allah, yang Rasulullah katakan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah bertemunya antara seorang hamba dengan Khalik. Salat itu adalah bermunajah antara manusia dengan Tuhannya. Salat itu adalah kita berbicara langsung kepada Sang Pencipta. Maka lebih bersungguh-sungguh kita dengan salat. Karena salat ini adalah standar seorang itu dikatakan beriman. Man taraka salat faqad kufran. Dalam hadis sahih, barang siapa yang meninggalkan salat, maka terang-terangan dia telah kufur kepada Allah. Karena perbedaan batasan antara keimanan dengan kekafiran adalah menegakkan salat. Siapa yang tidak menegakkan salat, berarti secara otomatis dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah penguatan kita untuk senantiasa mencintai masjid. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi-Nya Rasulullah dari Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah sampai ke Masjid Aqsa di Palestina, Yerusalem. Ini menandakan bahwa kemuliaan, keutamaan masjid itu luar biasa. Itu adalah peninggalan Rasulullah, harus kita jaga. Tentunya dalam ayat ini adalah keberkahan Masjid Haram dengan keberkahan daripada Masjid Al-Aqsa, yang di dalamnya kalau Masjid Haram satu kali kita salat sama dengan 100.000 pahalanya. Yang Masjidil Aqsa satu kali kita salat sama dengan 500 pahalanya, atau di hadis lain 250 pahalanya. Itulah barakna haulahu, Allah berikan keberkahan di masjid. Maka apakah 5 waktu kita harus salat di Masjidil Haram? Harus pergi ke Palestina kita salat? Tidak, saudaraku. Dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, al-masjidu baitullah. Masjid itu adalah rumahnya Allah, dimanapun dia berada. Yang namanya masjid, musalla, tempat kita salat, tempat kita sujud, maka itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah
orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Beruntunglah orang yang diberikan amanah untuk mengurus masjid. Harus sabar, harus ikhlas. Kenapa? Karena urus masjid ini adalah pada hakikatnya adalah mengurus rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan rahmat dan keberkahan. Dalam hadis sahih, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, nanti di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala la yunadi yaumal qiyamati, Allah akan berseru di hari kemudian, aina jirani, aina jirani, mana tetangga-tetangga saya, mana tetangga-tetangga saya, kata Allah. Maka para malaikat akan menjawab, ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, yang mana bisa menjadi layak tetanggamu? Kayaknya mustahil. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aina ummaru masajid. Mereka tetangga-tetangga saya adalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid di seluruh dunia, dimanapun berada. Maka itulah tetangga-tetangganya Allah nanti di hari kemudian. Beruntunglah nanti di hari kemudian, di saat huru hara, di saat yaumul hisab, kita dipanggil oleh Allah sebagai tetangga-tetangganya. Kenapa? Karena kita dekat dengan masjid, saudaraku yang berbahagia. Mudah-mudahan masjid yang ada di tempat kita dijaga dengan sebaik-baiknya, dimakmurkan dengan sebaik-baiknya. Silahkan dibangun fisiknya untuk ketenangan, untuk kesejukan, tetapi jangan lupa jamaahnya, rohnya masjid juga harus dijaga, harus dihidupkan. Kalaulah orang Islam bisa salat 5 waktu seperti mana salat Jumat ini banyaknya, maka kita bisa pastikan kemenangan di tangan kita. Semua musuh-musuh Allah tunduk dengan orang-orang Islam, dan kita akan bahagia bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil karim wa nafa'ani bil ayati wa zikril hakim wa taqabbal